Nikmatnya kuliner khas Indonesia sudah nggak perlu diragukan lagi deh. Cita rasa yang unik dan enak bahkan sudah kesohor sampai luar negeri. Masih banyak lagi nih ribuan makanan khas tanah air yang gak kalah nikmatnya. Terbuat dari bahan-bahan alami, diolah dengan bumbu dan resep secara turun-temurun. Dijamin bikin siapa saja berselera menikmatinya. Nah, mau tahu apa saja? Saksikan beragam kuliner kesukaan masyarakat dalam episode siang ini. Nikmat selera rakyat, check it out! Kuliner enak selera rakyat pertama datangnya dari daerah istimewa Yogyakarta. Yap, apalagi kalau bukan makanan legendaris sejak dulu, bernama gudeg. Ayo, siapa yang belum kenal? Teman makan nasi yang satu ini terbuat dari bahan utama nangka muda. Yap, betul banget. Karena bahannya sayuran, gudeg mengandung protein nabati. Kalau biasanya gudeg tersaji di rumah makan atau warung pinggir jalan, sekarang sudah ada dalam bentuk kalengnya loh. Jadi praktis deh. Bul, berdirinya yang kuat ya, jangan goyang-goyang. Nangkanya sudah di depan mata nih. Aduh. Kaki Bul digigit semut, Nyil. Aduh, sakit, Nyil. Bul, gimana ini? Aduh, ya unyil gimana turunnya? Ya ampun, ada-ada aja sih. Aduh, nggak kepetik deh nih nangkanya. Bul. Ya udah deh, Nyil. Kita ke pabriknya aja langsung. Nah, sudah sampai nih, Bul. Ini dia nih, lokasi pabrik gudeg kaleng. Adanya di daerah Godean, Yogyakarta. Aduh, sabar, Bul. Untuk membuat gudeg itu, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Nangka muda ini harus dikupas sampai bersih ya. Nggak boleh ada kulit yang tersisa. Terus pastikan juga jangan sampai getahnya tertinggal. Oh iya, Bul. Dalam sekali produksi, pabrik ini bisa menghabiskan 150 kg nangka muda loh, Bul. Keren banget kan? Yuk lanjut, potong-potong nangka muda kira-kira seukuran ibu jari ya, Bul. Nyil, nangkanya nggak dicuci. Ini dia kuncinya, Bul. Nangka memang sengaja nggak dicuci. Soalnya mencuci nangka bisa mengurangi cita rasa khasnya. Pokoknya yang penting sudah dikupas bersih deh, dijamin aman. Sekarang kita rebus nih nangkanya. Jangan lupa kasih garam dan gula ya, Bul. Terus rebusnya sampai matang dan empuk. Nah, supaya hasilnya makin sip, perebusan dilakukan 2 kali. Perebusan kedua selama 20 menit. Itu tujuannya untuk mengurangi kadar air nangka dan juga membuat nangka jadi lebih matang. Oke deh, sekarang kita siapkan telur bebek aja ya. Cuci bersih dulu tapi telur bebeknya. Mau bantuin gak nih? Bantuin makan, Bul mau, Nyil. Nah, kalau sudah bersih, baru deh rebus sampai matang. Tapi jangan lupa, kupas telur untuk lanjut dimasak ya, Bul. Kenapa telur bebek yang dipilih, Nyil? Gini, Bul. Selain ukurannya lebih besar, kandungan gizi telur bebek itu lebih tinggi dari telur ayam. Proteinnya itu bisa membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan mencerdaskan otak, Bul. Sekarang masak telur bebeknya dengan kuah bumbu yang sudah dibuat. Terus pastikan gula dan garamnya masuk ya, Bul. Oh iya, ini are, kuah khas gudeg Jogja yang terbuat dari kaldu ayam dan blodo atau santan kental yang gurih. Tenang aja, Bul, ada satu pelengkap lagi nih, ayam yang sudah dimasak terlebih dahulu. Sebelum dikemas ke dalam kaleng, timbang dulu nih, biar sama beratnya. Total berat satu kaleng itu 300 gram. Macam-macam sih variannya. Ada gudeg ayam, gudeg telur, gudeg tahu, atau sambal kreceknya saja. Sekali produksi, pabrik ini bisa menghasilkan 1.500 kaleng loh, Bul. Waduh, kebakaran tuh, Nyil. Asapnya ngebul. Itu bukan kebakaran, Bul. Asap itu karena suhu mesinnya exhausting terlalu panas. Sampai 8 derajat Celcius. Waduh, bisa matang, Bul nih.
Ini buat apa sih, Nyil? Oh, mesin ini bekerja dengan cara vakum. Mengosongkan udara dari dalam kaleng sehingga bisa tahan sampai 1,5 tahun. Jadi, bebas bahan pengawet gitu deh, Mbul. Oke, Mbul. Sekarang tutup kalengnya secara otomatis juga nih. Untung ada mesin otomatis. Kalau enggak, mana selesai tuh. Nah, kaleng yang sudah ditutup harus masuk ke dalam tangki retort ya, Mbul. Di mesin bersuhu 120 derajat Celcius ini, kaleng dipanaskan selama 1 jam. Di proses ini bisa membunuh bakteri jahat. Jadi, kuman-kuman bandel pada mati deh. Untuk menjamin kualitas produknya benar-benar baik, gudeg kalengnya disimpan dalam rak ruang karantina selama 14 hari. Teman-teman, biar daya ingat dan fokus kita meningkat, pastikan asupan protein tubuh kita sudah cukup ya. Ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Selain kalian juga harus melengkapinya dengan kandungan gizi lain. Sama-sama mengandung protein nabati tinggi, tahu juga menjadi salah satu kuliner yang terkenal dan banyak disukai masyarakat Indonesia. Banyak sekali olahan tahu khas Indonesia. Salah satunya dari Pacitan, Jawa Timur. Tahu diolah bersama hasil laut Indonesia yang juga melimpah. Yap, ikan tuna. Wah, proteinnya makin meningkat dong ya. Seperti apa sih rasa tahu yang enak dan lembut bercampur dengan ikan tuna yang gurih? Wah, siapa saja sih bisa suka nih. Lumayan juga nih tahu tuna bikinan Aye. Aye jualin kemana dulu ya? Pasti laku keras ini. Masih anget-anget gini, paling enak dimakan pakai cabai dah. Astagfirullah, kok Aye lupa ya bawa cabainya? Aye ambil dulu dah. Wah, ada tahu nih. Mana wangi lagi. Ya siapa ya? Kok ditinggal di sini? Udah, sikat aja. Ini sih namanya rejeki nomplok. Enak sekali tahunya. Nambah lagi Waduh, Pak Ogah, itu dagangan Aye main bat aja. Punya duit kagak buat bayarnya? Waduh, Pok. Oga nggak punya duit nih. Maaf ya. Maaf. Sorry ya, kagak ada maaf bagimu. Salah satu industri rumahan pengolahan ikan tuna adalah tahu tuna Pak Ran. Proses pembuatan tahu tunanya sudah dimulai sejak malam hari. Setiap harinya tahu digoreng sejak pukul 9 malam hingga subuh. Gak tanggung-tanggung, dalam sekali menggoreng mencapai 24.000 potong tahu loh teman. Wah, banyak banget tuh. Dan kerennya lagi nih, pembakaran untuk menggoreng tahunya masih memakai kayu. Ini untuk memberikan aroma yang khas pada tahu. Semangat kakak, kalian pasti bisa. Oke deh, saatnya dinginkan tahu-tahu yang sudah matang. Ayo kumpul tahu, supaya besok pagi kamu siap diolah dengan tuna. Pukul 7 pagi kegiatan dimulai kembali. Stok ikan-ikan tuna segar didatangkan langsung dari supplier. Ikan yang masuk langsung diproses ya. Langkah awal file ikan-ikan, alias iris daging ikan dan pisahkan dari tulangnya. Usaha yang dimulai sejak tahun 2009 ini bisa menghabiskan ikan tuna hingga 300 kg. Wih! Selanjutnya haluskan file ikan tuna yang sudah dalam mesin penggiling khusus ikan. Oh iya, saat menggiling daging ikan tuna, tambahkan juga tepung tapioka dan campuran bumbu-bumbu khas. Setelah semua bahan tercampur rata, adonan daging ikan tuna dibawa ke bagian produksi. Nah, adonan daging ikan tuna selanjutnya dimasukkan ke dalam tahu goreng. Meskipun jumlahnya banyak, proses ini tetap dilakukan secara manual. Gak heran deh, pekerja di bagian produksi ini juga banyak teman. Satu persatu, tahu diberi isian daging tuna. Semangat! Sambil proses berjalan, tahu-tahu tuna dikumpulkan dan siap untuk direbus.
Proses pembuatannya memang harus cepat teman, karena bahan-bahan pembuatan tahu tuna ini tidak menggunakan bahan pengawet. Wah, keren! Sama seperti proses menggoreng tahu, perebusan tahu juga menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Aroma asap yang dihasilkan kayu akan memberikan ciri khas tersendiri pada tahu tunanya. Selain itu, dengan pembakaran kayu, dipercaya rasa dari tahu tunanya akan lebih khas. Sepertinya tahu-tahu tunanya sudah selesai direbus tuh. Itu artinya tahu tuna sudah matang. Saatnya diangkat dan dibawa ke bagian penirisan nih. Sebelum dikemas, tahu-tahu tuna didiamkan dan dianginkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Biar lebih mantap, kita harus nyobain nih tahu tunanya. Setuju? Kandungan protein dari ikan tuna cukup tinggi loh teman. Ini sangat baik untuk kesehatan otak kita. Apalagi ditambah protein nabati dari tahu. Beuh, makin lengkap. Kuliner nikmat yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia gak cuma makanan berat seperti gudeg dan tahu tuna saja. Camilan yang satu ini hampir semua orang tahu juga loh. Namanya Malkis Abon Sapi. Makanan legendaris yang renyah, gurih, dan nikmat ini bikin siapapun gak bisa berhenti ngunyah. Dan bukan cuma enak, makanan ini juga baik untuk tulang loh karena kandungan kalsiumnya. Mau tahu cara membuatnya? Yuk ke pabriknya di Ciracas, Jakarta Timur.